Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Wiyuda, BP 2011-2121054 dari kelas IKM A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi SKM dalam pencapaian target pembangunan milenium. Apa itu ilmu kesehatan masyarakat? Ilmu kesehatan masyarakat atau public health menurut Profesor Wislow atau Liefeld and Clark pada tahun 1958 adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanititas lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis, dan perawatan untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Sedangkan menurut Ikatan Dokter Amerika, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Jadi, kesehatan masyarakat diartikan sebagai aplikasi dan kegiatan terpadu antara sanitasi dan pengobatan dalam mencegah penyakit yang melanda penduduk atau masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori atau ilmu dan praktek atau seni yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk atau masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah sebagai aplikasi keterpaduan antara ilmu kedokteran, sanitasi, dan ilmu sosial dalam mencegah penyakit yang terjadi di masyarakat. Public Health Faculty atau Fakultas Kesehatan Masyarakat adalah fakultas yang melahirkan tenaga kesehatan yang bekerja dalam bidang promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, sehingga mereka bisa menjadi tenaga kesehatan yang berguna bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian gizi. Istilah gizi berasal dari bahasa Arab, yaitu giza, yang berarti zat makanan. Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah nutrition, yang berarti bahan makanan atau zat gizi, atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Pengertian lebih luas bahwa gizi diartikan sebagai proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga. Sedangkan menurut Dewa Nyoman Suparisa, menjelaskan bahwa gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Jadi, gizi merupakan suatu zat yang terdapat dalam makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang penting bagi manusia untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, memelihara proses tubuh, dan sebagai penyedia energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, status gizi. Status gizi adalah status kesehatan tubuh yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi, kurus, normal, resiko untuk gemuk, dan gemuk agar berfungsi secara baik bagi organ tubuh. Selanjutnya, masalah gizi. Masalah gizi yang pertama yaitu gizi buruk. Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat, dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP atau kurang energi protein adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita. Yang kedua yaitu gizi kurang.
Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berpikir, dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Faktor penyebab masalah gizi. Penyebab langsung. Penyebab langsung yaitu konsumsi makanan dan penyakit infeksi. Anak yang mendapatkan makanan yang baik belum tentu gizinya cukup atau baik. Karena apabila anak sering sakit, contohnya sakit diare atau demam, maka akan dapat menurunkan daya tahan tubuh anak sehingga dapat menderita kurang gizi. Penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, serta keterampilan keluarga dalam merawat anak. Selanjutnya, tujuan pembangunan milenium. Tujuan pembangunan milenium adalah deklarasi milenium, hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mulai dijalankan pada September 2000. Serupa 8 butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Pemerintahan Indonesia turut menghadiri pertemuan puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani deklarasi Milenium itu. Selanjutnya, peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Yang pertama yaitu promotif, di mana suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi atau penyuluhan mengenai gizi buruk. Yang kedua preventif, di mana suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit yang berkaitan dengan gizi buruk untuk mencegahnya. Yang ketiga kuratif, di mana serangkaian kegiatan pengobatan untuk penyembuhan penyakit gizi buruk yang dialami oleh balita. Dan yang terakhir, rehabilitatif, di mana kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat atau pendampingan pasca mengalami gizi buruk. Kontribusi SKM dalam pencapaian target pembangunan milenium. Yang pertama, SKM bisa berpartisipasi dan menjadi penggerak dengan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencapaian target pembangunan milenium, baik yang dibentuk oleh pemerintah ataupun tidak. Yang kedua, SKM bisa menjamin kehidupan sehat bagi semua orang dengan menjamin sumber daya alam dan manusia dengan baik. Yang ketiga, SKM bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan di daratan, lautan, udara, dan tidak lupa buat menjaga kebersihan diri sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.